Hai, berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Selamat menyaksikan. Jaringan tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem. Karakteristik yang pertama, sel aktif membelah. Yang kedua, sel belum terdiferensiasi. Yang ketiga, sel-sel rapat dengan sedikit atau tanpa ruang antar sel. Yang keempat, dinding sel tipis dan elastis, dan lain-lain. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Tipe pembelahan pada jaringan meristem, pembelahan periklinal dan pembelahan antiklinal. Pembelahan periklinal terjadi searah permukaan jaringan atau organ, sehingga sel-sel akan bertambah banyak pada lapisan yang berbeda. Pembelahan periklinal menyebabkan pertambahan volume organ tubuh. Pembelahan antiklinal terjadi berlawanan dengan arah permukaan jaringan atau organ. Pembelahan ini dapat terjadi secara radial maupun transversal. Antiklinal radial, tumbuhan bertambah lebar. Antiklinal transversal, tumbuhan bertambah tinggi. Jaringan meristem berdasarkan asal dan perkembangannya. Yang pertama, promeristem. Yang kedua, jaringan meristem primer. Yang ketiga, jaringan meristem sekunder. Promeristem. Sel belum terdiferensiasi. Sel sangat aktif membelah. Bersifat totipotensi, yaitu memiliki potensi untuk berkembang jenis sel di tumbuhan. Dapat ditemukan di bagian ujung atau apikal tumbuhan seperti ujung akar atau ujung batang. Jaringan primer. Sel sudah terdiferensiasi sebagian. Sel aktif membelah. Pertumbuhannya dapat memicu pemanjangan batang dan akar atau mengalami pertumbuhan primer. Pertumbuhannya akan membentuk jaringan primer. Jaringan meristem primer, protodem, penyusun jaringan epidermis primer. Meristem dasar atau ground meristem, penyusun jaringan dasar primer. Prokambium, penyusun jaringan xilem primer dan floem primer. Jaringan meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari jaringan primer maupun jaringan dewasa yang kembali aktif membelah. Bisa ditemukan di batang dan akar tumbuhan dikotil dan gimnospermae, menyebabkan pelebaran batang dan akar atau mengalami pertumbuhan sekunder. Jaringan meristem berdasarkan letaknya, meristem apikal, meristem aksilar, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal. Meristem apikal adalah jaringan meristem yang ada di ujung batang atau shoot apikal meristem atau SAM, dan ujung akar atau root apikal meristem atau RAM. Fungsi meristem apikal adalah memicu pertumbuhan sel-sel baru di bagian ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Meristem aksilar.
Meristem aksilar adalah jaringan meristem yang terletak pada bagian ketiak atau pucuk cabang tumbuhan. Fungsi meristem aksilar adalah bertanggung jawab terhadap pembentukan dan pertumbuhan cabang tumbuhan. Meristem interkalar. Meristem interkalar adalah jaringan meristem yang terletak di sekitar pangkal internodus atau ruas batang. Fungsi meristem interkalar adalah untuk memperpanjang internodus dan pertambahan tinggi tumbuhan. Hanya dapat ditemukan pada sebagian besar tumbuhan monokotil seperti bambu, padi, dan tebu. Meristem lateral. Meristem lateral adalah jaringan meristem yang terletak pada kambium batang dan akar tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Meristem lateral disebut juga meristem sekunder. Fungsi meristem lateral adalah menyebabkan batang dan akar tumbuhan menjadi bertambah lebar. Kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik atau meristem lateral pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Jenis kambium, kambium vaskuler, kambium gabus, atau velogen. Kambium vaskuler. Kambium vaskuler terletak di antara pembuluh xilem dan floem. Kambium vaskuler, xilem sekunder, berkembang ke arah dalam menyusun kayu batang. Floem sekunder berkembang ke arah luar menyusun kulit batang. Kambium gabus. Kambium gabus atau velogen terletak pada kulit batang di sebelah luar floem sekunder. Kambium gabus atau velogen, velum berkembang ke arah luar, velodem berkembang ke arah dalam. Gabungan velum, velogen, dan velodem disebut sebagai peridem, yang berfungsi untuk menggantikan jaringan epidermis yang rusak karena akibat aktivitas pertumbuhan sekunder oleh kambium vaskuler. Lingkaran tahun. Lingkaran tahun merupakan pola yang terbentuk pada batang tumbuhan akibat adanya aktivitas kambium vaskuler. Lingkaran tahun. Yang pertama, lingkaran gelap dari hasil pembelahan kambium pada musim kemarau. Yang kedua, lingkaran terang dari hasil pembelahan kambium pada musim penghujan. Cara menghitung lingkaran tahun. Satu lingkaran berwarna terang dan satu lingkaran berwarna gelap dihitung 1 tahun. Dengan catatan, dengan asumsi dalam 1 tahun terdapat 2 musim yang perbedaannya jelas, seperti musim hujan dan musim kemarau. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan dewasa yang terletak di tepi atau paling luar. Fungsi jaringan epidermis yaitu melindungi bagian di dalam, misalnya dari perubahan suhu dan kerusakan mekanik. Karakteristik jaringan epidermis. Yang pertama, terletak pada bagian paling luar. Yang kedua, tersusun atas satu atau beberapa lapis sel. Yang ketiga, susunan selnya rapat dan transparan. Yang keempat, memiliki vakuola berukuran besar. Yang kelima, tidak memiliki atau hanya sedikit kloroplast. Derivat epidermis atau modifikasi epidermis. Stomata, trikoma, emergensia, spina, sel kipas atau puliform sel kersi, filamen, dan litokis. Stomata, modifikasi dari epidermis daun yang berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran gas, seperti karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2, serta untuk penguapan air. Bentuk sel penjaga, ginjal, Hartle. Susunan stomata. Lokasi stomata pada daun, adaksial atau epidermis atas, abaksial atau epidermis bawah. Posisi stomata terhadap epidermis, sejajar, tenggelam, menonjol. Faktor yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata, akumulasi ion K+, mekanisme membukanya stomata. Saat ion K+ terakumulasi atau mengalami peningkatan di sel penjaga, 2 kondisi di dalam sel penjaga menjadi hipertonis, 3 air dari sel tetangga dapat masuk ke dalam sel penjaga, yang keempat sel penjaga lalu mengalami turgid.
Mekanisme menutupnya stomata. Yang pertama, saat sel penjaga mengalami penurunan ion K+. Yang kedua, kondisi di dalam sel penjaga menjadi hipotonis. Yang ketiga, air akan keluar dari sel penjaga ke sel tetangga. Yang keempat, sel penjaga mengalami flaccid atau menjadi lembek. Trikoma. Trikoma merupakan juluran sel-sel epidermis yang bentuknya seperti rambut, dapat ditemukan di daun dan batang tumbuhan. Berfungsi menahan laju transpirasi, bentuk pertahanan diri tumbuhan dari serangga maupun hewan herbivora lain. Contoh pada daun tumbuhan waru. Emergensia atau duri palsu terbentuk dari modifikasi jaringan subepidermis, tidak mengandung jaringan pengangkut. Emergensia atau duri palsu mudah dilepas. Berfungsi untuk pertahanan diri. Spina. Spina atau duri sejati modifikasi organ daun. Mengandung jaringan pengangkut, spina atau duri sejati tidak mudah lepas. Berfungsi pertahanan diri, mengurangi transparan, melindungi atau menaungi jaringan meristem apikal. Contohnya pada batang bougainville. Sel kipas. Sel kipas atau buliform cell merupakan bentuk modifikasi sel epidermis yang berperan dalam melindungi tumbuhan dari kekeringan, tepatnya untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Hanya ditemukan pada tumbuhan monokotil seperti jagung. Sel kersik. Sel kersik merupakan sel-sel epidermis yang termodifikasi menjadi sel yang berisi kersik atau kristal silika. Dapat ditemukan pada tumbuhan famili Gramineae atau Poaceae, Cyperaceae, dan Equisetinae. Fungsi sel kersik. Filamen adalah spesialisasi jaringan epidermis yang berbentuk spons. Ditemukan pada tumbuhan famili Orchidaceae atau seperti anggrek, Araceae, Liliaceae, dan Commelinaceae. Fungsi filamen menyimpan cadangan air. Litokis. Litokis adalah sel epidermis yang di dindingnya berisikan sistolit sehingga strukturnya keras seperti batu. Fungsinya masih dipelajari lebih lanjut, dapat ditemukan pada tumbuhan famili Acanthaceae, Moraceae atau pohon nangka, dan lain-lain. Jaringan parenkim. Karakteristik jaringan parenkim tersusun atas sel yang masih hidup, bentuk bervariasi misalnya poligonal, oval, bulat, atau memanjang. Nukleus terlihat jelas, sitoplasmanya padat dan dengan vakuola besar, selnya tersusun renggang. Jenis jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka. Parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi berfungsi sebagai tempat fotosintesis berlangsung, mengandung banyak kloroplas yang mengandung klorofil. Parenkim penimbun. Parenkim penimbun berfungsi sebagai tempat menimbun atau menyimpan cadangan makanan. Vakuola besar, banyak ditemukan pada umbi, akar rimpang, dan kotiledon atau biji. Parenkim air atau aquiferous parenchyma berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Punya dinding sel tipis dan vakuola besar agak berlendir. Banyak ditemukan pada tumbuhan xerophyte dan epiphyte. Contohnya pada lidah buaya, kaktus, dan anggrek. Parenkim udara. Parenkim udara atau aerenkim berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Mempunyai ruang antar sel yang besar, ditemukan di alat pengapung tumbuhan hidrofit. Contohnya pada eceng gondok. Parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut terletak di sekitar jaringan pengangkut, berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan.
Parenkim penutup luka berperan dalam penyembuhan luka karena bersifat meristematik. Disebut juga cambium gabus atau velogen karena terbentuk dari aktivitas cambium gabus. Jenis parenkim berdasarkan bentuknya: parenkim bintang atau actinenkim, parenkim palisade, parenkim bunga karang, dan parenkim lipatan. Parenkim bintang. Parenkim bintang atau actinenkim. Sel-sel bercabang dan saling bersambung di bagian ujungnya atau seperti bintang. Berdasarkan fungi termasuk aerenkim. Parenkim palisade. Parenkim palisade tersusun atas sel-sel dengan bentuk memanjang dan tegak, terletak pada mesofil daun monokotil dan dikotil. Parenkim palisade berdasarkan fungsi termasuk parenkim asimilasi. Mengandung lebih banyak kloroplas atau aktivitas fotosenik lebih rendah. Parenkim bunga karang. Parenkim bunga karang tersusun atas sel-sel dengan bentuk tidak beraturan, terletak pada mesofil daun dikotil. Parenkim bunga karang berdasarkan fungsi termasuk parenkim asimilasi, mengandung lebih sedikit kloroplas atau aktivitas fotosintetik lebih rendah. Parenkim lipatan. Parenkim lipatan tersusun atas sel-sel dengan dinding sel yang mengalami lipatan ke arah dalam membentuk struktur melipat-lipat. Dimiliki oleh tumbuhan Gymnospermae. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berfungsi utama untuk menyokong tubuh tumbuhan. Karakteristik, tersusun atas sel-sel yang juga kuat, dinding selnya mengalami penebalan baik primer maupun sekunder. Terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan air, mineral, serta nutrien ke seluruh bagian tumbuhan. Hanya dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan paku, Gymnospermae, dan Angiospermae, terdiri dari xilem dan phloem. Xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan air dan unsur hara dari akar ke bagian tumbuhan lainnya, khususnya daun. Xilem terdiri atas xilem primer yang berasal dari prokambium dan xilem sekunder yang berasal dari aktivitas pembelahan kambium vaskular ke arah dalam. Karakteristik, komponen xilem terdiri atas unsur trakeal, serat xilem, parenkim xilem. Mekanisme pengangkutan air pada xilem. Penyerapan air dari luar ke dalam tubuh tumbuhan oleh rambut akar secara osmosis. Kemudian air akan diangkat atau ditransportasikan ke atas ke seluruh bagian tumbuhan. Phloem. Phloem berfungsi untuk mengedarkan fotosintesis atau fotosintat dalam bentuk getah phloem dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Getah phloem merupakan larutan kaya nutrien dalam bentuk gula, sukrosa, hormon, air, asam amino atau protein, lipid dalam bentuk asam lemak. Phloem terdiri atas phloem primer yang berasal dari prokambium dan phloem sekunder yang berasal dari aktivitas kambium vaskuler ke arah luar. Phloem tersusun atas sel-sel yang sebagian besar telah mati dan masih hidup. Jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan jaringan yang mampu mensekresi atau mengeluarkan senyawa tertentu. Disebut juga struktur sekretori. Jaringan sekretori eksternal terletak dekat dengan permukaan luar, mengeluarkan sekret langsung keluar tubuh. Trikoma glandular. Trikoma glandular merupakan salah satu derivat epidermis yang bentuknya seperti rambut tapi dapat menghasilkan sekret. Terdiri atas kelenjar pencernaan, rambut sengat, kelenjar garam, kelenjar nektar, trikoma glandular, penghasil essential oil. Hidatoda. Hidatoda terletak pada bagian ujung tulang atau urat daun, di dekat tepi daun. Kondisi yang selalu membuka,
Hidatoda berfungsi untuk mensekresikan air melalui peristiwa gutasi. Ditemukan pada tumbuhan Angiospermae yang hidup di lingkungan lembab maupun lingkungan akuatik. Sel sekretori atau ideoblast dapat mensekresikan berbagai macam senyawa seperti minyak, resin, tanin, bahkan kristal. Contohnya biji jarak atau Ricinus sp, pohon damar atau Agathis bornensis, kaktus atau Mathocana. Saluran sekretori. Saluran sekretori adalah saluran yang dapat menyimpan dan mengeluarkan sekret. Saluran gom atau menyekskresikan gom, contohnya pohon akasia atau Acacia senegal. Rongga sekretori. Struktur berongga yang berisi sekret, contohnya rongga minyak pada mesofil dan eukaliptus. Jaringan latisfer. Sekret berupa getah atau lateks untuk melindungi tumbuhan dari serangan herbivora